Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathah Khaira Al-Majid Al-Fauzi, NIM 2019-191. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama adalah pencurian. Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab 22 pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Mengenal tindak pidana pencurian ini adalah salah satu pengualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp60. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencurian biasa yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362. Berdasarkan pasal 362, terdapat unsur objektif dan subjektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan unsur objektifnya. Unsur objektifnya meliputi unsur-unsur mengambil suatu barang dan yang seharusnya atau sebagian milik orang lain. Selanjutnya, unsur subjektifnya yaitu meliputi unsur-unsur dengan sengaja untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri dan secara melawan hukum. Selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian dengan dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu dan pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakai kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya pokok yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain atau yang meringankan. Pada pasal 364, maka unsur-unsurnya dalam pencurian ringan adalah sebagai: yang pertama adalah pencurian dalam bentuknya pokok. Terdapat dalam pasal 362 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu, dan seragam palsu. Yang keempat, tidak dilakukan dalam sebuah rumah, tidak dilakukan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila barang yang harganya yang dicuri itu tidak lebih dari Rp25. Selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah curas. Ketentuan pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dan yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kesatu, jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, jika dimaksud ke tempat melakukan kejahatan dan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.
perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Terus yang ketiga adalah jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu jika disertai salah satu yang diterangkan dalam pasal 1 dan pasal 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tindak pidana penggelapan. Menurut pasal 37(2) KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Menurut R. Susilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP. Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur subjektif dengan sengaja, dan yang kedua adalah unsur objektif. Barang siapa menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya berada padanya bukan karena kejahatan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam pasal 242. Adapun unsur-unsur pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terdapat unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektifnya barang siapa, dan dalam hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. Yang ketiga, memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. Dalam subjektif dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja. Subjek dari pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah barang siapa. Tapi jika kita perhatikan manusia, selanjutnya yang berbunyi olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dapat ditimbulkan persoalan apakah kuasa hukum tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subjek. Jawabannya adalah bahwa jika kuasa hukum tersebut mempunyai pengetahuan, kesadaran yang sama dengan subjek mengenai kepalsuan keterangan tersebut, maka dalam hal ini sang kuasa hukum itu dapat dikualifikasikan dengan subjek. Dan sehubungan dengan penguasaan tindakan terlarang dalam pasal ini, maka kemungkinan yang dapat menjadi subjek tindak pidana lain antara lain adalah saksi ahli, juru bahasa, pemiutang, atau posisi yang membuat berita acara suatu perkara pidana asli atau dipalsu, yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Adapun unsur subjektifnya dengan sengaja, yang pada waktu terimanya diketahuinya sebagai uang palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak palsu. Adapun unsur objektifnya, perbuatan menyimpan, memasukkan ke dalam Indonesia objeknya mata uang asli atau tidak asli atau palsu, uang kertas negara palsu, tidak asli dan dipalsu. Selanjutnya adalah pemalsuan cap atau merek. Pemalsuan cap negara dengan pasal 25 ayat 1 memuat tindak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel pulsa, dengan stempel palsu, atau melakukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah cap yang ada pada barang-barang itu asli yang tidak dipalsukan. Dan yang terakhir adalah penadahan. Penadahan dapat kita temukan dalam dasar hukumnya dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900. Dihukum yang pertama karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima, tukar,
menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang kedua, barang siapa yang memiliki keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, barang itu diperoleh karena kejahatan. Terkait pasal yang saya jelaskan tadi, R. Susilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap dalam pasal demi pasal mengatakan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 pada pasal ini. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian. Yang pertama, membeli, menyewa, dan sebagainya, tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang kedua, menjual, menukar, menggadaikan, dan sebagainya, dengan maksud hendak mendapatkan untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Yang ketiga terakhir, elemen penting pasal ini, terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, entah dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lainnya. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu bukan barang terang atau barang yang jelas kedudukannya. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya sehingga dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu. Misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yudhistira Syah, NIM 2019-165. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengrusakan, tindak pidana pengancaman, serta tindak pidana penghancuran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan atau sering disebut afpersing, dan tindak pidana pengancaman atau afderagging. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan, serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena itu, memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian yang kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini.
Unsur-unsur yang di dalam ketentuan pasal 368 KUHP, unsur-unsur dalam ketentuan ayat 1 pasal 368 KUHP, unsur objektif yang meliputi unsur-unsur yang pertama, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain supaya memberi hutang untuk menghapus piutang. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang berkaitan dengan unsur itu. Persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi apabila orang yang diperas untuk telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan. Si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya, penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. Unsur supaya memberi hutang berkaitan dengan pengertian memberi hutang. Dalam rumusan pasal ini perlu kiranya kita mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat sesuatu perkataan atau suatu perjanjian yang menyebabkan yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang atau pinjaman dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perkataan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaannya semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pasal terkait tindak pidana pemerasan. Yang pertama ada pasal 368 ayat 2 KUHP. Tindak pidana pemerasan diperberat dengan ancaman pidananya apabila tindak pidana pemerasan ini itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2 JO, pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidananya selama 12 tahun penjara. Kemudian ada pasal 365 kedua ke 3 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Tindak pidana pemerasan untuk mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2 JO, pasal 365 ayat 2 ke 4 KUHP, ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu 12 tahun penjara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pengerusakan dan penghancuran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pengerusakan. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran
atau pengerusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau perusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau perusakan bangunan, jalan, kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Yang keempat, penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja. Yang kelima, penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari pasal 406 KUHP. Yang pertama, perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang ketiga, pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghancuran atau perusakan ringan. Ini tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2 KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan saya kemukakan bunyi pasalnya. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25.000 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Yang kedua, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan hewan, jika termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang penghancuran atau pengerusakan. Pada waktu mengusut perkara perusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp250, dikenakan pasal 407 KUHP. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan, pasal 101 KUHP, atau alat untuk membunuh dan lain sebagainya, binatang itu bukan zat yang dapat merusak nyawa atau kesehatan. Adapun apabila unsur-unsur pada pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci kedua pasal tersebut, unsur-unsur pasal 407 yang pertama, unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain harga kerugian tidak dari Rp25. Yang kedua, unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Kemudian adapun unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP, yaitu unsur-unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak atau membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat dan membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruh atau sebagian milik lain. Kemudian ada unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Demikian, semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.